Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini ketemu lagi di Vira Zakia. Nah, kali ini aku bakal bahas seperti yang udah aku tulis di judul, yaitu pelayanan kesehatan gigi menggunakan BPJS. Menurut kalian, apakah bisa sih kita menggunakan pelayanan kesehatan gigi menggunakan BPJS? Nah, bagi kalian yang udah pernah melakukan itu atau menggunakan BPJS untuk pelayanan kesehatan gigi, kalian bisa komen di bawah dan ceritakan pengalaman kalian ya guys. Oke, di sini aku bakal bahas beberapa pelayanan yang bisa dilakukan dan beberapa pelayanan yang tidak bisa dilakukan. Nah, dan juga bagaimana kita bisa menggunakan BPJS itu untuk pelayanan kesehatan giginya. Tahap-tahapannya itu seperti apa, aku bakal jelasin di video ini. So, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe, kemudian di like video aku, dan di share ke teman-teman kalian semua, agar pengetahuan ini gak hanya untuk kita, tapi juga kita bisa sebarluaskan ke yang lainnya. So, check it out. Yang pertama ini kita bahas adalah keanggotaan dari BPJS ini. Nah, BPJS ini adalah suatu badan untuk jaminan kesehatan nasional yang akan mencakup pelayanan kesehatan terutama di Indonesia. Nah, di BPJS ini ada beberapa tingkatan, itu ada tingkat 1, 2, dan kelasnya juga ada kelas 1, 2, 3. Nah, di sini untuk kalian mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan BPJS ini, kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di kantor BPJS. Nah, di kantor BPJS kalian akan mendapatkan sebuah kartu seperti ini. Nah, kartu ini tidak bisa langsung kalian gunakan, tapi kalian harus menunggu 14 hari kerja setelah pembuatan kartu ini, dan kalian baru bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang akan kalian tuju. Nah, kemudian jangan lupa guys, setelah kalian mendapatkan kartu ini, kalian akan dibebankan yaitu iuran selama 1 bulan sekali, dan kalian harus membayarnya. Jika kalian tidak membayarnya, kemungkinan kartu ini akan terblokir, atau pelayanan kesehatan yang akan kalian tujukan itu tidak bisa digunakan. Jadi kalian tetap harus membayar iuran bulanan ya guys, jadi jangan lupa. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan pelayanan kesehatan yang tidak bisa menggunakan BPJS atau tidak dicakup oleh BPJS. Oke, yang kita bahas kali ini adalah pelayanan kesehatan yang dijamin atau tidak dijamin. Nah, sebelum itu kita bahas dulu, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 mengenai jaminan kesehatan. Nah, dalam Peraturan Presiden ini kita bakal bahas tentang pelayanan-pelayanan yang tidak dijamin maupun yang dijamin oleh BPJS. Nah, pelayanan yang pertama kita bahas adalah pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS. Nah, pertama, pelayanan yang tidak dijamin adalah pelayanan untuk meratakan gigi atau perawatan ortodonsi. Nah, kenapa sih pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi, atau yang bisa kita sebut itu behel, itu tidak masuk ke dalam pelayanan BPJS? Karena untuk pelayanan BPJS ini adalah sifatnya itu lebih ke sesuatu yang gawat darurat. Sedangkan untuk perawatan ortodonsi atau meratakan gigi atau behel ini adalah suatu perawatan yang opsional, bisa dilakukan atau bisa tidak dilakukan. Jadi ini tidak termasuk gawat darurat ya guys. Nah, kemudian juga ada pelayanan yang kedua yang tidak dijamin adalah pelayanan untuk estetika. Nah, pelayanan estetika ini seperti veneer, bleaching, dan juga untuk behel ini juga bisa termasuk estetika, makanya tidak masuk ke dalam pelayanan BPJS. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelayanan dikarenakan atau disebabkan oleh menyakiti diri sendiri atau hobi yang ekstrim. Jadi kalau kalian lakukan hobi yang ekstrim, misal bungee jumping, kemudian kalian terjadi suatu kecelakaan, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan dan itu merusak gigi, atau kalian ingin melakukannya perawatan gigi karena hal tersebut itu tidak termasuk atau tidak tercover oleh BPJS. Nah,
langsung kita lanjut ke pelayanan kesehatan gigi yang tercover oleh BPJS. Oke, untuk pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS, kita akan bahas yang pertama adalah administrasi kesehatan. Nah, administrasi kesehatan ini berupa biaya pendaftaran, kemudian biaya atau surat-surat untuk rujukan ke tingkat selanjutnya. Nah, itu tercover oleh BPJS. Nah, kemudian untuk perawatan yang kedua atau pelayanan kedua itu adalah pemeriksaan, konsultasi, dan pengobatan secara dini sebelum dilakukan tindakan. Nah, ini juga tercover oleh BPJS. Nah, kemudian yang ketiga adalah peserta BPJS dapat atau memiliki kesempatan untuk memperoleh perawatan gawat darurat orodental. Kegawat daruratan orodental ini itu adalah seperti misal kita kecelakaan atau sesuatu hal penyakit tertentu yang itu suatu hal yang gawat darurat, kita bisa mendapatkannya dan tercover oleh BPJS. Seperti bisa patah rahang, kemudian juga semisal kita juga gigi bungsu kita yang paling belakang itu mengalami sakit, kemudian sampai ke kepala dan kepala sampai pusing dan itu mengganggu untuk aktivitas, itu juga bisa termasuk ke gawat daruratan orodental. Jadi itu juga bisa tercover oleh BPJS ya. Yang keempat itu adalah pencabutan gigi tanpa penyulit. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit ini juga tercover oleh BPJS. Jadi misal kalian ingin mencabutkan gigi karena lubang atau memang giginya sudah tidak bisa dipertahankan dalam rongga mulut, kalian bisa menggunakan BPJS ini untuk melakukan pencabutan. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah pencabutan gigi sulung atau gigi desidui atau gigi susu pada anak, itu juga bisa tercover oleh BPJS dengan seperti yang permanen tadi, itu menggunakan anestesi topikal dan infiltrasi atau biasa kita sebut yaitu anestesi lokal. Jadi untuk gigi susu atau gigi bungsu atau gigi desidui ini menggunakan cabut gigi dengan anestesi lokal, itu juga tercover oleh BPJS. Kemudian setelah itu, karena setelah pencabutan kita perlu medikasi atau obat-obatan pasca pencabutan, itu juga tercover oleh BPJS. Nah, kemudian juga ini yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman, yaitu perawatan scaling atau pembersihan karang gigi, yaitu 1 tahun sekali, bisa atau tercover oleh BPJS. Kemudian juga itu tumpatan atau tambalan gigi dengan bahan komposit atau GIC, semen ionomer kaca. Nah, ini tercover oleh BPJS. Jadi untuk bahan dua ini adalah bahan yang sering banget digunakan oleh dokter gigi karena warna dan juga sifatnya yang menyerupai gigi. Nah, dari semua tahapan ini atau pelayanan kesehatan yang tercover ini harus ada tanda kutipnya, guys. Jadi semua pelayanan kesehatan yang bisa tercover oleh BPJS ini harus ada indikasi medisnya. Jadi semisal kalau kalian ingin melakukan contohnya scaling atau pembersihan karang gigi, tetapi kalian tidak ada keluhan seperti gusi berdarah atau gusi bengkak seperti itu, kalian belum tentu bisa melakukan perawatan scaling gigi 1 tahun sekali ini. Tapi kalau misal kalian punya indikasi medis seperti gigi fitis atau gusi bengkak, kemudian gusi berdarah, seperti itu, kalian bisa menggunakannya dan itu semua tercover oleh BPJS. Jadi benar-benar gratis ya, guys. Nah, kemudian juga ada pelayanan kesehatan gigi atau subsidi pembuatan gigi tiruan. Nah, BPJS ini melakukan subsidi kepada orang-orang yang membutuhkan gigi tiruan, namun ada beberapa persyaratan. Oke, untuk
pelayanan kesehatan gigi menggunakan gigi tiruan ini disubsidi 1 juta totalnya, dengan ketentuan yaitu per rahangnya itu maksimal 500.000. Nah, dengan ketentuan 1-8 gigi itu maksimal biayanya atau besaran untuk pembuatan gigi tiruan ini adalah 250.000, sedangkan untuk 9-16 gigi itu adalah 500.000. Jadi totalnya dua rahang atas sama bawah itu adalah 1 juta. Nah, bagi kalian yang berminat atau membutuhkan gigi tiruan itu bisa menggunakan BPJS untuk pembuatan gigi palsu atau gigi tiruannya ini, dan itu tercover oleh BPJS ya guys. Nah, ada sedikit cerita bahwa dulu aku pernah melakukan pencabutan atau odontektomi namanya. Itu adalah pencabutan gigi bungsu atau gigi molar ketiga, yaitu gigi paling belakang. Nah, tahap-tahapannya memang agak lama dan lebih ribet daripada kalian datang ke dokter gigi menggunakan biaya pribadi. Namun perawatan yang lama ini benar-benar tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dan dari kegiatan rongsen, kemudian yang pertama sih yaitu ada konsultasi terlebih dahulu, kemudian pemberian obat-obatan, kemudian yang ketiga adalah kita di rongsen, yaitu rongsen panoramik. Nah, di rongsen panoramik ini biasanya kita menghabiskan sekitar 150-200-an atau bisa saja sampai 500.000 untuk melakukan rongsen ini. Namun dengan BPJS kita bisa gratis. Kemudian juga untuk pencabutan kita akan menginap sesuai kelasnya, kelas 1, 2, 3. Kemudian kita akan diberikan obatan setelah pasca operasi. Kemudian juga kita kontrol, itu juga biayanya tidak keluar sama sekali. Jadi BPJS ini termasuk bisa membantu sekali, terutama untuk pelayanan kesehatan gigi yang menjadi momok banget bagi teman-teman atau bagi warga di Indonesia ini, dengan mindset bahwa perawatan pelayanan kesehatan gigi itu sangat mahal. Namun BPJS ini bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat Indonesia untuk datang ke dokter gigi dan memeriksakan giginya, sehingga kesehatan gigi ini bisa meningkat dari tahun ke tahun, dan Indonesia bebas karies bisa tercapai secepatnya. Nah, bagi kalian yang punya cerita-cerita tentang pengalaman kalian menggunakan BPJS ini untuk pelayanan kesehatan gigi, kalian bisa komen di bawah. Kemudian kalian juga bisa tanyakan atau berikan ide ke aku, bahasan apa sih yang bisa kita bahas di video aku berikutnya, dan juga beri aku masukan ya guys. Tulis aja di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe, kemudian di like video aku dan di share ke teman-teman kalian semua, agar video ini bisa tersebar luaskan dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. So bye bye, say hello, bye bye, salam dental, dadah.